Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Mulia Samarinda, program studi S1 Sistem Informasi semester 1. Perkenalkan, nama kelompok kami ada Vivian Dia Pitaloka, Justin Madika, dan Rizkati oleh Cynthia Puri. Sebelum kita mulai wawancara, kita harus tahu apa itu teknologi informasi dan sosial media. Teknologi informasi atau TI adalah segala teknologi untuk membuat, mengubah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Sementara itu, media sosial adalah platform digital seperti Facebook, Instagram yang memanfaatkan TI untuk memfasilitasi interaksi sosial, berbagai konten, teks, foto, video, dan berkomunikasi antara individu. Dan secara daring tanpa batas ruang dan waktu menjadi sarana sosialisasi modern yang penting untuk berkomunikasi, bisnis, dan hiburan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yustin Madila. Saya mahasiswa dari Universitas Mulia jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya akan melakukan sesi wawancara dengan narasumber kita yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Ya, oke, kali ini kita bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak CS Banu Agus Hartoyo. Beliau adalah seorang Human Resource Development atau biasa kita sebut dengan HRD yang bergerak di bidang perusahaan pertambangan batubara. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak karena sudah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi wawancara yang singkat. Pertanyaan saya yang pertama yaitu bagaimana teknologi sistem informasi mendukung transformasi digital dalam industri pertambangan? Oke, ya, bagaimanapun perkembangan IT dan teknologi sangat mempengaruhi perkembangan organisasi, apalagi di era digital saat ini. Tidak ya, dalam dunia pertambangan pun tidak menutup ya, penerapan teknologi informasi di dalam setiap kegiatan operasional. Contoh kalau sederhana penerapan di pertambangan, kalau dulu orang menghitung KM unit itu dengan manual laporan oleh operator, sekarang tidak perlu lagi dilakukan karena ada ya, biasanya di setiap damper itu sudah dipasang alat yang secara otomatis akan mengirimkan data data kecepatan kendaraan yang semuanya itu bisa langsung tercatat di sistem, sehingga ya katakanlah kalau pencatatan seperti itu tidak perlu dilakukan oleh manusia. Kita ada contoh yang lain untuk penerapan sparring itu bagi pertambangan digunakan untuk mencatat indikator air ya, bukan pencemaran, tapi indikator pH air, keadaan air itu bisa dengan sparring itu juga online dan langsung ke servernya di kementerian. Jadi ada pencemaran itu atau katakanlah kadar air yang tidak betul ada di dalam void ya, atau setting point itu bisa langsung terungkap. Itu salah satu contoh penerapan teknologi informasi atau digitalisasi di pertambangan. Ya, masih banyak lagi laporan kegiatan berkenaan. Bahkan sekarang kan hampir seluruh pelaporan kita juga berkait apapun kita juga melakukan SAP di AF kita pakai hari itu ya sangat menggantungkan Pertanyaan yang kedua, apa saja tantangan utama dalam menerapkan sistem informasi di industri pertambangan? Tantangan terbesar itu kalau saat ini masih salah satunya biaya dan informasi. Kemudian yang kedua untuk pertambangan pasti lokasinya remote
jauh gitu dari itu, sehingga ya tempat di satelit ini sangat diperlukan untuk menjadi itu, karena kan sekarang tidak ada tambang yang global, tambang pasti di tengah dari kawasan hutan atau di area yang jauh dari cakupan jaringan telekomunikasi, sehingga kadang-kadang kita kadang-kadang terkendala seperti itu. Belum tentunya jaringan komunikasi di area site area ini yang sehingga tidak memungkinkan seluruh teknologi yang ada di dalam sana. Mungkin di tanah aplikasi. Sekarang kan dengan ada Starlink itu kan bisa dipasang di mana pun, sehingga kendala itu sedikit tidak bisa atasi. Ya, terutama kalau paling pantang ya itu ya kadang-kadang perusahaan belum begitu masam fungsi keberadaan teknologi informasinya. Itu yang jadi tugas utama para praktisi IT untuk meyakinkan para orang tambah bagaimana menerapkan teknologi informasi supaya mereka dapat mengurangi. Baik Pak, pertanyaan yang ketiga, bagaimana perusahaan pertambangan dapat menjaga keamanan data operasional? Untuk keamanan data operasional perusahaan, karena kita sudah katakanlah semuanya by system, ya semua data itu tersimpan secara sentralisasi di server yang kita lakukan. Untuk pengamanan ini ya yang paling utama adalah di sisi servernya. Sampai masalah itu sekarang kan banyak ancaman-ancaman seksual serangan itu yang kita antisipasi. Dan yang kedua, portal yang digunakan juga portal khusus perusahaan, sehingga akses dari luar dan tidak terus ya salah dua dari sisi bagaimana mengamankan data operasional kita. Bahkan email ini kan bagi karyawan kita sudah menggunakan portal perusahaan yang hanya bisa diatur pada saat karyawan meminta masih aktif. Aktif pada saat karyawan sudah bisa aktif, jadi yang email sehingga sudah kayak mungkin server juga tidak akan bisa mengatur. Untuk pengamanan server memang kita kerjasama perusahaan jasa jadi ya kita pilih yang kita server yang klien atau penyedia IT ya, penyedia IT. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Pak.